Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa masna ali masdari ala Allah. Syukur ilahi illallah wa syarikalah. Syukur anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mahuta wa aswi sayyi'atal hasanah berkahuma khalqina sallallahu alaihi wasallam. Mengabadu dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita dapat berbagi ilmu. Pada siang hari ini kita akan mengkaji masalah akidah, di mana persoalan hidup dan beban, ujian, cobaan, aral rintangan semakin berat. Yang lain sebagai seorang yang beriman, kita perlu untuk menguatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya fondasi akidah, layaknya akar seperti yang kita lihat di pohon, akan merupakan penopang. Keislaman kita juga ditopang oleh akidah yang kokoh, akidah yang kuat, akidah yang lurus. Untuk itu kita coba akan selingi saling kita pada pekan ini mengkaji akidah. Ini yang sudah ada ya tidak usah dikirim resumanya yang tidak adil, yang memang kajiannya tidak bisa dilaksanakan, menunggu jam pelajaran terus menerus jadi dibagi-bagi. Nah itu mungkin yang perlu diresum. Hadirin Allah, salawat dan salam tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan yang beliau yaumil qiyamah. Akidah sebagai fondasi dan akhlak ibaratnya seperti saudara kandung buku yang kita kaji ini, itu akidah dan akhlak. Akidah fondasi, akhlak itu bangunan yang menyempurnakan. Akidah itu akar, bunga, buah itu akhlak, ranting, batang, cabang itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Nanti tulis surat Ibrahim ayat 24 sampai 27. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Landarake pada Allahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'tikulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribulahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin khabisatin ittabat min fawqil ardi ma'laha min qararin yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya
wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alu may yasha. Tidaklah kamu perhatikan, Allah tegaskan di sini kita disuruh memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat tamsil permisalan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah. Allah membuat tamsil-tamsil perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia, supaya manusia itu selalu ingat. Ingat, sulit ya rupanya untuk selalu ingat kepada Allah. Sampai Allah tegaskan seperti ini dalam surat Ibrahim, supaya manusia selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, ngomong buruk seperti pohon buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, jadi tinggal batang, ranting daun, tapi akarnya tidak ada. Tidak dapat tegak tentunya, ya, tidak bisa berdiri. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ini. Allah meneguhkan. Apa yang diteguhkan? Iman, ya. Iman siapa? Orang-orang yang beriman dengan ucapan biqauli sabit, ucapan yang kuat itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ucapan yang kuat itu la ilaha illallah. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat atau berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi Allah ayat-ayat ya tersebut menggambarkan akan hubungan tauhid dengan akhlak, tauhid dengan akhlak. Jadi tauhid dengan akhlak. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Tauhid ibarat pohon. Tauhid ibarat pohon yang baik dan kokoh akarnya. Jadi orang yang bertauhid itu seperti pohon yang kuat, kokoh. Enggak ada orang bertauhid itu takut besok tidak bisa makan, enggak mungkin. Yang tidak tumbang diterpa angin. Angin ini umpamanya cobaan, ya. Tidak akan murtad karena kesempitan ekonomi, ya. Kuat. Mau nyawa sekalipun yang menjadi taruhannya, dia akan tetap beriman, tetap bertauhid, ya, kepada Allah dengan segala cobaan dan ujian yang dia hadapi atau dia alami. Bahkan digambarkan badai sekalipun tidak mampu merobohkannya. Himpitan ekonomi, ya, persoalan apa? Rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan karir, tidak akan merubah keyakinannya, tidak akan merubah akidahnya, tetap dia menyembah Allah walaupun langit ini runtuh, tetap dia la ilaha illallahnya terjaga. Dan lihat, ada orang yang mengimami sholat, seorang imam yang sedang memimpin sholat berjamaah, kemudian terjadi gempa, ya, gimana di Lombok ya waktu itu. Imam tersebut tetap saja melanjutkan sholat, ya, tidak menghentikan bubar jamaahnya, tidak, tapi terus
Dulu jamaahnya ada yang berlarian, istilahnya kocar-kacir ya, takut tidak sanggup dia sholat dalam keadaan gempa. Bagaimana itu? Kita belum pernah itu merasakan. Ya, apakah kita terus sholat atau bubar juga jangan-jangan jamaah? Seimam-imamnya nanti dia nyawa lebih penting. Takut ketimpa ini apa? Reruntuhan bangunan. Pohon itu tidak tidak berubah ya, karena kuat akarnya dari tauhid tadi, kuat diterpa angin. Bahkan sunatullahnya pohon kan ada hasilnya, apa bunga apa buah. Itu orang beriman tetap beramal, sekalipun miskin, maknanya tetap dia menyembah kepada Allah. Sekalipun lapar, sekalipun kesempitan, diseksa, bahkan tetap dia menyembah Allah, tidak bergeming ya keimanannya. Menurut sahabat Ibnu Abbas mengutip sabda Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan kalimat yang baik, kalimat thayyibah adalah apa? Syahadat tiada ilah selain Allah. Ilah itu sembahan. Tiada sembahan ya yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini menunjukkan dengan Allah bahwa tauhid merupakan fondasi. Tauhid merupakan fondasi. Cara pandang wudhu kita jelas. Mending meninggal dalam keadaan bertauhid ya daripada hidup harus melakukan syirikan, daripada terus hidup tetapi melanggar syariat. Umpamanya dilarang memakai jilbab dari perusahaan, itu mending mati dibunuh, karena syariat jilbab wajib, daripada harus membuka aurat. Mending mati kelaparan kalau harus kelaparan, dan meninggal kalau dipecat sebab dia mau mengerjakan sholat Jumat. Seorang suami, bapak, ayah, abi harus ya tinggalkan kerjaan itu. Kalau dipaksa oleh atasannya tidak boleh sholat Jumat, apalagi sholat lima waktu juga dilarang. Jadi habis ya. Apa artinya seluruh prestasi atau capaian dunia itu dibandingkan dengan mengorbankan agama? Ada hati-hatinya. Nah, cara pandang kita harus benar. Yang kuliahnya apa artinya lulus, yang santri apa artinya nilainya bagus, nyontek, mengorbankan akhirat, dosa, mengorbankan apa? Agama. Bagaimana antum punya keyakinan? Remeh-temeh nilai itu dikejar segala cara, hanya sekedar pengen lulus pelajaran itu, akhirnya berani nyontek. Padahal Allah senantiasa melihat seluruh perbuatan hamba-hambanya. Di mana beragama itu jangan hilang di kelas, beragama terus. Ittaqillah haitsuma kunta. Jangan takut kepada Allah cuma di masjid, cuma pas taklim, tapi pas di kelas lupa, pas di kantor lupa, pas bekerja lupa kepada Allah. Yang dimaksud dengan kalimat yang baik adalah kalimat thayyibah, syahadat tiada ilah selain Allah. Ini menunjukkan bahwa tauhid merupakan fondasi berdirinya sebuah bangunan. Namun saat alim mengkritik bangunan ini tidak cukup, ya, tak cukup melindungi pemiliknya tanpa ada amal soleh penopang ditambah dengan amal-amal soleh.
Akar juga tidak ada guna-gunanya kalau cuma akar saja, fondasi saja. Yang mana rumah yang dibangun baru fondasinya. Ya apa bisa kita tempatin cuma fondasi? Apa bisa kita diamin, kita tinggalin masjid ini kalau cuma hanya fondasi? Oleh karena itu perlu dinding, perlu atap, ya. Jadi perlu ibadah, amal soleh, dan perlu akhlak. Jadi Allah, lawan daripada tauhid, apa itu lawannya? Syirik, ya. Lawan daripada tauhid, syirik. Mengesahkan itu tauhid, mensyarikatkan itu syirik. Ya. Syirik itu apa? Mempersekutukan Allah, merupakan perbuatan apa? Ya Rabbi, syirik merupakan perbuatan dosa paling besar, moyangnya dosa, ya. Nah, syirik dalam ayat di atas digambarkan seperti pohon yang buruk. Tidak gunanya orang pohon saja itu mati lama-lama pohon mangga itu. Kalau akarnya nggak ada, ya sebentar saja akan mati. Seperti itu gambarannya syirik. Orang yang melakukan syirik, ya. Seperti apa? Syirik dalam ayat di atas juga harus berpohon yang buruk yang tidak memiliki pokok batang dan tidak kokoh berdiri di atas bumi. Yang ada. Kadang ia tumbuh tinggi menjulang dan sekilas tampak kokoh, namun sejatinya ia mudah tumbang, ya. Mudah tumbang karena berdirinya di atas akar yang lemah dan mudah tertabur. Nah, ini kalau lama kita ini nggak belajar akidah, kawan pula keimanan kita bisa menipis, ya. Keimanan kita bisa goyah, akidah kita ini bisa kendor. Ya perlu, ya. Sebab dalam sirah Nabawiyah kita baca Allah sendiri mendidik Rasulullah selama berapa tahun? Periode Mekah selama 13 tahun lamanya. Semua ayat-ayat yang turun itu tentang keimanan, tentang akidah, tentang tauhid. Tidak ada ayat yang turun tentang ibadah apapun, ya. Jadi kalau mau buat sekolah tauhid, berapa lama Ustaz ada? Kurikulum tauhid kan 13 tahun. Dan itu Rasulullah langsung praktek, ya. Ini banyak teori yang ditanyain itu. Anak-anak bisa jawab, ya. Bisa jawab syarat rukun. Tapi itu baru aspek apa? Pengetahuan. Belum pada aspek sikap keimanan, belum terwujud juga dalam pengamalan secara mandiri, ya. Ya, pas sholat duha, pas mondok, pas sekolah, pas di rumah belum menyatu, belum terjadi internalisasi ajaran agama menjadi kepribadian Islami atau saksi Islam itu belum. Baru wawasan, pengetahuan, dan pembiasaan berdasarkan peraturan. Ya, maka dia sholat duha, maka dia tahajud, maka dia baca Quran karena ada perintah. Belum atas inisiatif kemauan santri sendiri. Nah, itulah prosesnya lama. Berapa lama Rasulullah dididik Allah? 13 tahun. Dan kebanyakan ini pernah saya coba, orang nggak suka belajar akidah, itu susah. Contohnya nggak menarik. Taklim akidah pertanyaannya fikih terus. Taklim akidah pertanyaannya hukum-hukum, tidak mendalami masalah akidah, itu mendalam. Adalah teman-teman kita, ya, hidup di dunia ini, ya, dalam rangka apa? Worldview kita. Mengembara, beribadah ini ya pikiran ngurusin santri yang ribut itu ibadah, ya.
yakin yang dilakukan itu diridhai Allah. Ya. Bilang lebih mulia mana dari yang hitung duit, entah bisnis online, entah bisnis dunia nyata, duit. Ngatur santri supaya taat kepada Allah. Benar ya? Nabi ditanya, mau nggak dunia dan seluruhnya, seisinya? Enggak mau. Bulan diberikan kepada Nabi, Nabi ingin berdakwah. Ya. Cara pandang menentukan amal, ya, niatnya apa? Mengajar itu niatnya apa? Mengasuh niatnya apa? Termasuk meresuh itu niatnya apa? Ya, manusia cenderungnya ingin bebas, sudah disampaikan. Manusia cenderungnya santai, ya. Keraslah terhadap diri sendiri, ya, supaya nanti kuat menerima seluruh ujian yang Allah berikan. Di ruangan ini siapa yang sanggup nanti sore malakul maut datang? Mbak Ayu sanggup? Kalau yang meyakini namanya Israel, itu diperdebatkan ya, nama malaikat maut itu malakul maut dalam satu ayat, dan yang hadis lain, Pak hadis apa yang dinamai Israel, jadi laku. Tapi ada juga itu yang temannya Kak Amin punya anak dinamai Muhammad Israel. Wow, nama orang mana itu? Sulawesi ya. Kalau Abu Yadi berani nggak nanti sore meninggal? Belum berani. Udah tua loh Abu Yadi, kumisnya udah panjang loh. Bang kumis. Kan udah dihitung ya. Kita hitung umurnya suka keliru. Pakai Masehi, nggak pakai Hijriah. Ya kan, kalau yang sudah menghitung pakai Hijriah berarti ada penambahan umur. Rasul 61 maknanya 62, 63, nambah 2 tahun. Umurnya 30 tahun berarti 31 sudah. Iya, bukan hitungan Masehi ya. Nah, ada nggak yang bentar-bentar tuh ingat Allah, ingat mati? Habis usia mungkin ya, apalagi habis sakit, ya kan? Miskol, Israel, uban, belumnya uban ya, masih gagal, masih bujang, belumnya uban. Tapi bujang juga meninggal banyak usia. Alhamdulillah penting kita mengingat kematian, memahami hakikat hidup. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam bertauhid. Maka khutbatul hajah Rasulullah itu kalau ceramah, ya, kalau mengisi taklim itu pakai mukadimah itu kan mengingatkan kematian itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat yang sekali-kali mati. Sebab sudah pernah di-share tuh, orang itu sedang didatangi malakul maut, proses pencabutan nyawa pun itu masih disesatkan, ya. Hadir dalam proses pencabutan nyawa itu bisikan supaya kufur, ya, supaya keluar dari Islam, supaya ragu terhadap ajaran agama Islam. Ngeri, ya. Sampai mau meninggal pun setan terus menggoda, menyesatkan. Kemudian syirik dalam ayat di atas juga merupakan yang buruk yang tidak memiliki pokok batang dan tidak kokoh dan
berdiri di atas bumi, kadang ia tumbuh tinggi menjulang sekilas tampak kokoh, namun sejatinya mudah tumbang. Setuju atau tidak kalau kita lihat orang yang gampang depresi, termasuk dari maksud mudah tumbang itu ya. Ya mungkin lebih parah lagi ya ODGJ gitu, tumbang gitu kan. Kalau setengah-setengah kan stres gitu kan. Nah, oleng. Gabut, mana ada gabut. Apa gabut itu maknanya? Ya, jenuh yang futur ya. Ini tumbang karena berdiri dalam safar yang lemah dan mudah terjatuh. Kalau dia bosan membaca Al-Quran, dia akan menulis, dia akan membaca, dia akan mengajar. Ya apa masalahnya? Gak ada. Coba gak usah mikirin mau masak apa. Pikirkan perintah Allah ibadah, berdakwah, ibadah, berdakwah. Coba. Apa gak makan ya? Gak usah dipikirin gitu. Dalam kitab income, pikirin yang disuruh Allah itu apa. Pikirkan itu. Yang sudah al-madmun dijamin gak usah dipikirkan salah. Karena itu kablingan Allah menjamin nahnu narzuqukum. Kuat apa enggak itu? Harga-harga naik gitu kan. Imannya juga naik dong gitu. Imannya turun. Gimana? Sekiranya sampai tua nggak punya rumah Mbak Ayu, gimana jadinya? Dia punya iman, yakin hidupnya penuh keridhaan Allah, barokah keberkahan. Sudah memang hidup itu saja. Punya rumah nanti juga repot dihisap duitnya dari mana. Orang paling kaya orang yang tidak pernah punya keinginan apapun. Tentu urusan materi ya. Kalau keinginan masuk surga itu perintah. Itu tadi perintah. Keinginan mencari ridha Allah itu perintah. Tapi nggak pernah Allah Rabbi zidna malan. Nggak pernah Allah perintahkan minta tambahan harta. Nggak. Pengen ilmu ya Rabbi zidna ilma. Itu yang baik-baik itu. Jadi kalau kita kembangkan apa yang Allah perintahkan ini yang kita pikirkan, ya termasuk menuntut ilmu perintah. Berdakwah perintah. Ya. Pun aliman jadi guru perintah. Atau muta'aliman atau santri pembelajar perintah. Betul lah begitu bisa. Betul. Hanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul begitu. Hidup ini pengabdian kepada Allah. Hidup ini menghidupkan sunnah Rasul. Gitu aja pikirannya. Yang benar. Kalau kuat ikhlas yakin begitu pasti status apa? Pejuang berhak disandang. Kalau sudah berjuang tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah. Kan gitu. Ini pejuang yang bagaimana? Pejuang apa? Gitu. Artinya apa? Jujur kepada diri sendiri. Benar. Kita itu mau perjuangkan Islam atau mau cari hidup dalam Islam. Itu pertanyaan dasar. Betul Allah saja yang kita pikirkan. Kalau Rasul ummati itu pikirkan umat. Jadi kalau orang ada yang kedukun syirik itu kita pernah nggak kita menangis? Gimana rasanya perasaan Allah baiknya? Gimana rumahnya baik ajarin ke perasaan lain. Sana orang pada kedukun, bapaknya baiknya terus ditangkap itu. Diambil kerisnya, dirazia supaya jangan syirik. Betul begitu itu pikiran kita. Buktikan keimanan kita itu, buktikan komitmen perjuangan kita itu membela agama, menegakkan agama sebagai apa? Sebagai pejuang dari. Betul lebih Jeffrey begitu. Coba kalau dibedah kepalanya isinya apa? Angan-angannya itu.
apa saja? Umroh, haji, beli rumah, skripsi, nikah, itu nyari anak yatim yang nggak rewel, nggak punya mertua ya. Tapi yang kaya. Ya silakan dicek isinya itu apa. Maka dari sini telah jelas bahwa Allah meneguhkan iman orang-orang bertauhid agar keimanan mereka teguh dan kokoh serta membuahkan amal soleh. Akhirnya membuahkan amal soleh. Juga menambahkan kesesatan dan depresi. Oh ini, loh. Sebaliknya Allah juga menambahkan kesesatan dan depresi. Sesat, depresi. Tuh, dolim, sesat, depresi itu apa? Guncangan jiwa ya, ya penyakit kejiwaan yang parah. Pada akhirnya dia tidak bisa mengontrol diri, pikirannya. Dan berpaling dari seruan fitrah. Kalau nggak ibadah itu rasanya gimana? Jadi enak nggak hidup? Apa yang mau kita bawa? Nggak ada tabungannya, nggak ada harapan. Kalau pada kondisi tertentu keimanan yang turun, orang itu merasa hampa. Mananya hampa apa itu? Mana cuma hampa, terasa hampa. Kalau lagu gimana? Hampa atau rasa hampa tanpa mau gimana itu? Itu lagu. Apa kehampaannya? Kalau tidak taat atau ngabdi, baru benar. Gimana itu? Kualitas keimanannya itu hampa karena apa? Ada pernah tinggal sholat, santri? Sorry, pernah meninggalkan sholat. Terus rasanya sedih, senang, biasa aja. Apa? Takut, bersalah. Iya. Ngerinya kita beramal soleh itu belum tentu diterima. Was-was, harap-harap cemas. Yang jadi pikiran pusing kita mikirkan, yang dosa itu pasti gitu. Yang maksiat itu jelas dicatat sebagai dosa, tapi amal soleh kita belum tentu. Nah itu, maka kalau kita masuk surga mengharapkan modal amal soleh kita, memangnya yakin diterima makbullah? Sah iya, sah betul, tapi makbullah belum tentu. Jadi di mana letak bisanya kita ujub bangga diri? Tidak masuk akal. Jadi kalau sampai tidak ikhlas itu, ini untuk apa amalan itu? Seperti orang membawa bekal pasir. Musafar, ke akhirat membawa pasir. Berat-berat, tidak ada gunanya. Boleh surat Al-An'am ayat 125. Ini untuk masalah surat Al-An'am ayat 125. Buka Quran disalin saja.
Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'anna ma yas'adu fi sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Sesiapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam. Niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Condong. Ayo, guru IPA apa guru PAI? PAI. Iya. Kan udah kadung guru IPA yang Islamisasi. Nah ini kalau bicara jumlah pasti kurang. Kenapa saya bilang begitu? Karena kurang. Yang mau ngurusin agama sedikit. Pernah nggak saya screenshot? Masih ingat maksud saya apa? Minta disuruh khotbah di sini, ngisi pengajian guru-guru di sekolahan ini. Itu kenapa begitu? Menunjukkan bahwa apa? Kurang. Orang yang mau berdakwah itu kurang. Kalau kurang berarti prioritasnya memilih jurusan profesi yang dibutuhkan agama. Bukan yang penting peluang kerjanya tinggi, besar. Hidup urusannya cuman ya makanya jangan dipikirin yang sudah dijamin tadi. Salah. Memikirkan yang sudah dijamin oleh Allah. Yang dipikirkan adalah apa yang Allah perintahkan dan apa yang dibutuhkan oleh agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yasrah sadrahu lil Islam. Kalau ada apa itu yang konser, kalau ada gimana ya? Pernah itu baca spiritual reading. Dr. Rahib Asirjani, kalau nggak salah itu, kok ada orang hobinya membaca gitu. Salah apa enggak itu? Ya biadat, orang hobinya membaca, salah apa enggak itu? Ya, kalau hobinya makan, salah enggak? Minum. Aneh, wong itu kebutuhan. Makomnya gimana? Ditanya, apa hobimu membaca? Loh, masa hobi makan? Masa hobi minum? Dual view, cara pandang yang benar. Ya. Kan muter-muter seluruhnya ustadz, dai kan supaya orang dekat kepada Allah. Ini kan? Supaya orang bertakwa kepada Allah. Kesana sekolah ini macam-macam namanya supaya orang menjadi bertakwa, berakhlak Islami, beradab Qurani, gitu semua. Ya. Muaranya ke sana semua. Mungkin metodenya macam-macam caranya. Menghafal aja ada yang pakai gerakan kauni macam-macam. Semuanya supaya mendekatkan diri kepada programnya itu. Yang dekat dengan dunia Al-Quran, ya, interaksi begitu, pasti peluang untuk peningkatan keimanannya itu lebih berpeluang lebih besar daripada kita ngurusi yang jauh dari urusan Al-Quran atau urusan agama. Maka yasrah sadrahu lil Islam itu diwujudkan
ini konseling Mbak nih perusahaan apa nih? Bagian apa? Kayak gitu itu dinamikal ya. Enggak, apa ada apa enggak di perusahaan? Konseling itu karyawan yang stres nih ya, yang pusing gitu. Urusin terus. Masalah terus gitu kan. Mending ngurusin santri. Memang dia cari ilmu fardu ain. Rebel ya. Yang ngamuk lah yang ini. Ya. Condong mana itu? Ya kalau pekerjaan itu gak dicintai, semuanya nyari yang enak. Wah. Masalah terus. Dia mau mentarget duniawi, enggak ketemu. Kecuali yang sudah Allah takdirkan untuk dia itu. Ya, menjadi orang mampu, kaya. Karena harta konsepnya adalah anugerah. Ya, ilmu kemuliaan. Gitu. Bekerja itu memberikan manfaat, nolong, memberikan masalah. Kalau dengan nasihat guru konseling taruh, kemudian hijrah, gitu, dari alam zulumat ila nur, jadi santri yang nurut, kan? Berapa pahala? Atau kepuasan yang boleh ya, kita boleh puas, kebahagiaan berhasil mendidik. Ini tentu nggak ada bandingannya dengan materi. Kalaupun di dunia, ya cuma segitu gajinya, tapi bolehlah dia dengan keikhlasannya itu menjadikan amal solehnya wasilah tawasul untuk silahkan meminta kepada Allah apa saja tentang urusan dunia ini. Ya terserahlah, minta duit, minta suami, minta apa anak terserah. Antara amal soleh menjadi dasar kita bertawasul memohon kepada Allah. Jadi taruh adalah santri paling besar pahalanya, ya, kalau ngurusin dia. Sanggup pesenlah sama Allah, gitu. Ya Allah, berilah santri yang seperti Intaru. Ada lagi. Berpikirnya kebalik-balik ya kalau saya ya. Maka kalau berkeras-keras dalam beramal, bersusah payah, pahalanya berarti semakin banyak loh berarti. Kalau pahala nggak terlalu banyak, rugi hidupnya, termasuk meriang, ya kan? Berarti. Siapa 6 bulan itu? Ketua KONI. Abi Adat sudah dinyatakan sehat walafiat hari ini. Belum baik. Keracunan udah berakhir. Ya Allah, susah betul kerja di tempat ini ya Allah. Tuh wajahnya Abi Adat, kawan lagi diberhentiin pula. Soulmate satu-satunya. Bangun jam 4 kurang, berat betul. Ada aja omelan di grup neraka ini. Panas gitu. Tinggal worldview-nya berhadat. Antum anggap apa keadaan ini? Pertama tentu takdir Allah, pertama itu. Iya. Yang sudah terjadi itu qadarullah. Yang belum pikirkan supaya diridhoi Allah dan tidak banyak urusan. Kalaupun itu harus dihadapi ya, berarti Allah menghendaki saya di tempat ini untuk supaya kuat, gitu kan? Supaya nanti jadi kupu-kupu yang indah. Sekarang masih jadi kepompong, ya. Ukat-ukat ke ular, ya. Hah? Masih makan? Enggak, Bima kemana Bima? Ya. Kemana?
Hadirin Allah, ya itu contoh-contoh ya ujian keimanan berat. Ya tinggal sudut pandangnya, worldview-nya tentang perjuangan, worldview-nya tentang profesi, ya jalan hidup yang dipilih, tentu mendasari keyakinan, tentu didasari dengan keyakinan yang benar, pilihan-pilihan, ya mengandung resiko, ya. Ya serasa darulil Islam itu kecenderungan hatinya itu malah milih ibaratnya kamu nyari masalah gitu, nggak pasti. Besok itu nggak pasti sekolahmu itu ada muridnya apa enggak, bisa bayar guru apa enggak, nggak pasti gitu. Masa depan nggak jelas, kapan akan mentas dari utang misalnya. Resikonya dijepit. Ya, kamu gak hidup begitu, nah berbahaya itu. Gimana tuh? Gak disolatin pula nanti kalau meninggal. Tapi kalau menerima yang Allah berikan pada tingkatan ridho bahkan syukur, ya nggak ada masalah. Masalahnya ada karena dianggap masalah. Nggak usah dianggap masalah, memang begitu dinamikanya. Ya, lebih memang begitu. Jadi Guru Rizki saya kasih imunitasnya Guru Rizki biar kuat. Jadi gitu. Tapi pas lagi Allah suruh sakit, terima. Biarlah yang sakit badannya aja, jangan pula pikiran dan jiwanya sehat. Nah, itu batuknya. Di persimpangan itu ada sepak bola, di sini ada taklim. Belok kemana itu? Nyawa kan taruhannya sepak bola itu. Ya. Hobi, tapi ada. Belum ada selini-lininya hobi motor sama saya. Mana yang tahu? Modifikasi ya, sekolah otomotif. Cuma setelah tahu itu ada yang lebih utama hidup ini, ada yang lebih afdol untuk kita pilih, yaitu berdakwah, ya, memilih kuliah jurusan agama daripada jurusan umum waktu itu. Setelah paham itu namanya yasrah sadrahul Islam, ya. Termasuk ini memang tujuannya cari ilmu, cari pengalaman, berjuang berdakwah. Kalau sekolah nggak pengasuh mahat, antum mendaftar sebagai pengasuh mahat tercatat tuh 24 jam Senin sampai Jumat dihitung pahala mengasuh. Padahal di dalamnya juga ada tidurnya juga, ada nyantai-nyantai juga, ada modif-modif motor juga. Ada jalan-jalan juga pada Islam. Itu pengasuh. Ketimbang bukan guru, uldi. Kan beda malaikat nyatiknya. Apalagi Abi bilang sebulan penuh Abi bilang tuh nggak ada liburnya. Minggu, Rusdi. Biadat masih ada libur. Lihat, biadi full. Tinggal niatnya di santri libur. Apanya? Urusannya tetap ada. Emang berhenti masak? Berhenti. Hidup ini butuh makan dulu. Ya. Jadi semuanya tergantung cara pandangnya, ya, terhadap beban-beban hidup ini. Tadi jelas ya, surah Al-An'am. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Kalau sudah Islam dari condong dia lebih memilih Islam. Full, ya. Memilih yang utama, memilih prioritas yang terbaik dalam hidup. Status
orang yang terbaik, kuntum khairal ummatin, itu yang dicari. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Gak ada orang yang lebih baik selain orang yang ngomong dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dituntut guru-guru ya, pengasuh apa? Kreativitas berdakwah, keistiqomahan biasa, istiqomah kan enggak nambah itu. Inovatif, kreatif dalam berdakwah terus. Sampai kalau mungkin disebut orang yang rajin, ya, rajin berdakwah kan. Brand apa punya merek, ya, merek. Oh itu orangnya asli itu. Orangnya memang pendakwah. Nggak ada yang pikirannya itu yang aneh-aneh. Itu gitu aja hidupnya. Dia senang kalau semakin banyak orang yang mengerti Islam. Siar dakwah ditambahkan. Itu aja targetnya. Kalau ketemu orang seperti itu ya asli tujuan. Ayat ini menjelaskan kondisi orang beriman di mana fitrahnya teguh di atas tauhid, maka dari itu Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Hal inilah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abbas bahwa tauhid akan selalu membawa pelakunya kepada kelapangan. Ada yang sekarang susah hati, beban. Kalau ada, mikirin apa? Pertama menjadi kayak orang gimana sama Allah gitu kan, protes gitu kan. Apapun yang ditakdirkan itu kok, loh Allah mau menetapkan begitu kok, nggak terima. Jadi di sini jelas indikatornya apabila hatinya lapang, benar imannya itu, akidahnya. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa tauhid akan menyinari hati pelakunya sehingga lapang. Apa masalahnya? Nggak ada. Apa lo coba masalahnya hidup itu? Coba dikasih contoh apa masalahnya? Dikasih penyakit, digugurkan dosa, apa masalah? Enggak lah. Kita ini hidup selalu berbuat dosa. Jadi ketika digugurkan berarti bersyukur. Berarti ketika sakit, imannya tinggi, alhamdulillah. Apa masalahnya? Disempitkan hartanya, loh, dijaga oleh Allah. Kalau kaya mana mau ngurusin begini? Ya, jangan ngerun, kafe, ya, diskotik, karena pada uangnya. Enak nggak kalau semuanya sudah dimiliki? Ada juga nggak enaknya. Apa yang mau kita angkat tangan kita minta Allah, kita apa? Sudah punya semua. Beda rasakan kalau nggak punya, mengiba-iba sampai nangis berdoa, besoknya dikasih cash. Allah, dia Allah nggak tidur. Beda. Coba menyinari hati pelakunya sehingga lapang, menuntun jalannya. Iya, Allah berikan hidayah. Dia dilindungi, proteksi Allah itu ada. Kamu nggak usah ngambil keputusan ini, ada bisikan malaikat yang menuntun jalan hidupnya, membimbingnya pada kebenaran. Ini saya sering berdoa kan, Allahumma arinal haqqa, minta dibimbing pada kebenaran. Karena hidayah bisa berhenti, hidayah bisa apa? Bisa habis, bisa Allah hentikan. Termasuk juga Ibnu Mas'ud menambahkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud kelapangan di sini adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke dalam dada. Inner beauty ya Allah. Cahaya diberikan cahaya sehingga membuat dada tersebut menjadi lapang. Lapangnya bermakna juga memang ya lapang gitu, nggak sumpek hidup ini enak gitu.
Kalau jiwanya sehat, imunitasnya baik gitu. Hidupnya apa? Sehat. Sehingga membuat dada tersebut benar-benar menjadi lapang. Kelapangan itu ditandai dengan 3 hal. Tandanya lapang. Perhatikan Andri. Yaitu senantiasa inabah. Apa ini inabah? Demi hari yang kekal. Taubat kembali. Belok sana belok sini, ingat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Menjauhi dunia yang fana. Habis subuh bangun tidur mikirkan mau mencapai target dunia. Lelah kan? Atau memikirkan ingin menundukkan hawa nafsunya supaya kalah mengikuti syariat. Maknanya mengejar akhirat. Nah, orang yang kemudian hatinya lapang ini menjauhi dunia ini. Dunia gimana? Seperti bayang-bayang saya ceritakan. Kita kejar dia semakin jauh. Berhenti berbalik kita yang mengikut. Pikirkan akhirat, dunia ngikut. Betul apa enggak itu? Buktikan. Ya maka dirinci. Indikatornya mencintai dunia itu apa? Indikator mencintai akhirat itu apa? Ada pada diri kita yang mana? Banyak. Kalau banyak, berapa jumlahnya? Senantiasa siaga menyambut ini ajal. Mereka sampaikan, kok ini saya ngomong begini kenapa di telepon saya? Emang dia koma gitu. Dikira saya kok koma. Kok ngomong kayak gitu? Loh, itu harusnya memang begitu. Senantiasa siaga menyambut ajal sebelum datang waktunya. Besok pagi siap? Bilang siap. Bila Israel kan? Gimana bilang? Datang memanggil. Itu artinya jangan lupa yang paling dekat adalah kematian. Yang artinya nggak lapang berarti masalahnya apa? 3 tadi tidak ada. Dia tidak bertaubat. Orang kalau bertaubat itu seperti bayi yang lahir, atau kegembiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertobat seperti kegembiraan apa? Orang yang berjalan bepergian membawa tunggangan hewan atau kendaraan, kemudian kendaraannya hilang. Bingung dia mencari, setelah itu qadarullah ditemukan itu mobilnya, motornya, atau kalau dulu ya onta kudanya. Gembira sangat, rasa hatinya senang. Seperti itu, bahkan lebih ya, Allah Subhanahu wa taala senang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang orang-orang yang bertobat, melebihi orang yang menemukan hewan yang hilang tadi. Maka senantiasa kembali kepada Allah. Yang berat hidup ini kan istiqomah dan menerima, belajar ikhlas, ya kan? Senantiasa istiqomah dan belajar ikhlas. Ikhlas itu perkara yang berat. Jauhi dunia. Bagaimana orang hidup memang pikirannya, obrolannya itu terus? Bagaimana bisa menumpuk pundi-pundi harta dunia sebanyak-banyaknya? Ini disuruh jauhi gitu. Gimana perwujudannya? Dan dalam kesehariannya disuruh ingat mati. Nah ini baru. Terus apa gunanya yang dikejar itu, yang ditarget itu, kalau ternyata tidak lama dia akan mati? Yang akan dibawa amal. Karena paham itu, dia sibuk beramal. Kalau dia mau cari bekal akhirat, dia harus beramal sendiri. Tidak bisa menunggu amal dari orang lain.
Nah yang cerdas yang mempersiapkan itu. Tiap hari begitu aja kondisi hatinya. Bahagia itu panen, ya. Enggak ada ambisi-ambisi yang berlebihan, apalagi di luar hidup, gaya hidup di luar dari kesanggupan. Payahlah. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Faqila lahu ya Rasulullah, wa ma hadza yashrah itu? Asrah atau lapang itu apa? Kolam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, maka barang siapa yang dikehendaki Allah memperoleh hidayah, maka dilapangkan baginya dadanya untuk menerima Islam. Maka ditanyakan kepadanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kelapangan ini? Beliau menjawab, yaitu cahaya Allah yang disinarkan dalam hati seseorang. Cahaya Allah yang disinarkan dalam hati seseorang. Maka jadilah hati tersebut terbuka lapang. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah hal itu ada tandanya? Beliau menjawab, ya ada. Ditanyakan lagi, apa itu tandanya ya Rasul? Rasul menjawab, yaitu kembali pada orang yang asli negeri kawan akhirat bertaubat tadi. Kita ini tahu sangkan parahnya cuma di asal usulnya dari mana? Ini hamba Allah. Allah cipta manusia ditugaskan untuk beribadah. Nanti akan kembali. Nah ini yang ingat akhirat. Yang kedua, supaya lapang dadanya, tandanya menjauhi negeri tipuan dunia ini mening, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tipuan semata, dan memiliki persiapan untuk kematian sebelum ajal tiba. Ada yang nyiapin kain kapan belum nih, Baida? Baju pengantin dia mau kain kapan? Malam pertama di alam kubur. Ada itu sudah abi-abi apa bisa apa yang beli dulu? 6 meter lebih ya. Kurang nih, menurut saya lebar. Boros kain kapan nih? Beli lagi. Tapi untuk praktek cuma sedikit itu, masih ada 5 meteran. Ada itu beli sedikit. Jadi besok kasih hadiah kain kapan ya? Terus kalau nikah. Abi jadi apa lagi kan? Kain kapan plus keranda. Nah, nanti di kubur mau pramuka di sana. Nah. Ya, jelas ya. Supaya lapang dada apa tadi? Tobat, ingat akhirat, prioritaskan akhirat. Yang kedua apa? Yang memburu dunia. Yang ketiga ingat mati. Jadi sebut-sebut saja. Nanti sore mati siapa ya? Loh kalau kita buka berapa orang mati sehari? Tiap menit ada yang mati. Tiap menit, mungkin detik ya, di seluruh dunia ini ada yang meninggal. Kita aja yang nggak mau menghitung. Sekaligus juga ada yang lahir kan gitu. Di seluruh dunia ini terus. Termasuk azan ya, Bu, jadinya azan, suara azannya terus berkembang terus. Nah, kiamat. Demikian juga sebaliknya syirik. Nah ini syirik adalah penyebab utama kesempitan. Kalau punya orang dalam enak ya. Orang dalam. Jadi kalau umpamanya kita butuh kepada Allah ya sebagai pemilik ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya kan, Allah pemilik langit bumi kan. Kenal gitu, aman, tenang gitu. Nah kalau orang yang syirik ini ya, sempit, berawal dari menolak keimanan dan cenderung kepada kesesatan. Kan dia kalau nggak mau menyembah kepada Allah syirik, ya silakan aja loh. Kalau bisa cari bumi lain, jangan di bumi Allah. Kan bingung kita mau. Yang syirik itu harusnya mau bermaksiat di mana? Kalau semua bumi milik Allah, harusnya udah terbantahkan itu logikanya. Manusia itu kan
kebacut gitu ya, terlalu Bang Roma itu. Dikasih nyawa, dikasih nikmat, duitnya, rezekinya lapang kan, malah digunakan untuk kemaksiatan, termasuk kesyirikan. Gimana? Makanya Allah amat sangat murka apabila orang melakukan kesyirikan. Ya, berawal dari menolak ya keimanan dan condong kepada kesesatan, sehingga Allah pun menambah kesesatan tersebut hingga membuat pelakunya semakin terjepit dalam kesempitan. Kesempitan pada ayat tersebut digambarkan seperti orang yang terbang mendakilah langit. Di mana langit yang tinggi bertingkat-tingkat, seseklah kita kapan yang nanjak tangga aja kita sudah daki gunung, apalagi sudah merasa sempit ya, sesek, apalagi nanjak naik ke langit ya. Semakin tinggi terbangnya semakin sesek tuh bola dadanya. Dia tidak mampu bernapas akibat ketiadaan oksigen, bahkan berikutnya tidak ada oksigen, hingga ia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Jadi Allah dapat dikatakan bahwa tauhid, ini kata tadi, tauhid akidah adalah landasan utama dalam pembentukan akhlak. Ada korelasinya? Nemen. Jika anak yang akhlaknya baik, itu pasti tauhidnya benar ya. Ada korelasi hubungan tauhid dan akhlak. Tanpa landasan tauhid, bangunan akhlak tidak akan pernah berdiri kokoh. Artinya begini, ini jangan disempitkan. Itu enggak sholat, itu tapi orangnya dermawan. Enggak, itu akhlak di sini luas. Akhlak di sini termasuk akhlak kepada Allah. Jadi orang harus sholat. Jangan dianggap, oh apa iya itu dia enggak sholat loh, tapi dia ringan tangan loh, orang sosial loh, soleh sosial. Walaupun soleh secara personal kepada Allah enggak, kurang gitu. Ya, tapi dilihat masyarakat soleh sosial. Iya, tapi maknanya akhlak di sini adalah luas, termasuk akhlak kepada Allah, di antaranya ibadah. Maka meskipun dibilang di sini puncaknya hanya akhlak, tidak disebut ibadah, tapi di dalamnya ya ibadah, gitu. Ya, jadi hubungannya apa? Landasan utama atau akidah adalah landasan utama dalam membentuk akhlak. Kalau dibilang seperti itu juga ada ceramah kami. Pertama pikirkan akidah benar, kemudian akhlak loh. Yang mungkin ibadahnya ditinggalkan begitu saja. Pasti ibadahnya juga harus benar, bisa kemudian dikatakan berakhlak. Ya, jadi tercakup di dalamnya. Kalau dibilang akhlak itu juga ibadahnya sudah otomatis benar, beres istilahnya. Ada mulai karena akhlak tauhid adalah akar yang menghujam ke bawah, yang mendasari berdirinya bangunan-bangunan akhlak beserta penopang-penopangnya. Sebaliknya syirik sebagai lawan dari tauhid tidak mampu mendasari akhlak dalam meraih bangunan-bangunan dirinya. Orang yang syirik itu jelas tidak berakhlak kepada Allah. Dan dicontohkan, dikasihnya semuanya, Allah malah tidak disembah, dikhianati gitu. Allah kan mintanya cuma disembah saja, diibadah selain itu enggak. Dikasihnya semuanya kita ini, nikmat-nikmat itu enggak. Kalau dibilang balasan pamrihnya, Allah cuma menuntut kita disuruh menyembah aku wa alal ibad anta abudallah. Hak Allah atas hamba yang disembah itu. Kita cuma itu aja tugasnya. Yang lain-lainnya enggak, ya. Nah, semuanya sudah dikasih. Tapi nanti jangan dibilang kok itu orang kafir. Ya, orang-orang ahli maksiat, orang fasik kok dikasih juga. Gimana itu? Dikasih nikmat juga. Enggak sholat tetap bisa mendapatkan kekayaan. Ini ya, karena Allah pemurah, Ar-Rahman, pemurahnya Allah meliputi segala sesuatu makhluknya. Beriman tidak beriman. Tapi kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah banyak Allah berikan kepada orang-orang yang khusus beriman. Itu nanti jawabannya ya. Jadi kalau ada dibanding-bandingin, nggak boleh bandingin ya. Nanti orang nggak sholat,
lancar ya kerjaan mabuk aja bisa tambah sukses karena dunia ini bagi Allah itu nggak ada. Bahkan Rasul jelaskan seperti apa bangkai anak kambing yang cacat. Dunia ini bandingkan akhirat seperti apa? Kalau jari ini kita celupkan ke dalam samudra laut, kemudian kita tarik jari itu, kata Nabi, yang menetes itulah dunia. Akhirat itu seperti lautan yang luas. Tidak ada artinya, remeh-temeh. Maka Allah memberikan hukuman istidrak itu, ya iyalah orang dunia ini nggak berharga gitu, biar aja. Jong-jong, riba, sehat terus, ya sukses terus, tambah kaya. Sebab dunia tidak bernilai di hadapan Allah. Jadi urusan dunia itu nggak usah dipikir-pikirkan sampai teman-teman. Kalaupun hilang juga nggak usah diberat-beratin istilahnya. Adanya ya disyukuri, nggak adanya tidak diberat-beratin. Enak aja. Sebab nanti juga di akhirat kalau banyak hartanya akan lama pula pertanggung jawabannya itu. Alhamdulillah, jadi masalah akidah ya, ini harus kita terus pupuk ya, kita harus kuatkan supaya kita selamat ya, supaya kita apa? Husnul khatimah ya. Tadi apa definisi akidah? Masih waktu? Akidah. Apa Ki? Akidah Ki? Keyakinan, iktikad, keyakinan. Menurut istilahnya apa? Rukun iman. Yang diyakini dalam ajaran Islam adalah rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada apa? Rukun iman. Malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir. Itu secara apa? Terminologi atau istilah. Ya, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tambahi satu lagi wal qadari wa ilaihi wa syarrihi. Takdir yang baik maupun yang buruk menurut manusia, padahal menurut Allah semuanya baik. Betul ya? Jadi manut, tunduk, pasrah, manut kepada Allah. Apa gimana tuh Abu Jabri? Pokoknya dunia ini apapun yang terjadi, yang penting Allah nggak marah, nggak nesu sama saya sudah aman hidupnya. Wala ubali ya. In lam takun ghadabun 'alaiha. Kalau sekiranya dunia ini ya, mau kayak apapun lah, tapi yang penting satu, Allah itu nggak murka kepada saya manut. Wis pokoknya manut. Gimana manut itu? Enggak koken. Iya sampai dua, enggak koken cerewet gitu, enggak koken apa? Protes sama Allah. Enak itu. Dan itu orang yang bisa bahagia itu yang begitu. Disakiti gimana berusaha? Ya dimaafin kan. Cari pahala melalui pintu maaf. Ayo kalau bisa begitu ya, aman. Akidah itu juga dimaknai ini kalau yang mau banding-bandingkan, bukan banding-bandingin aku ya. Al-iman itu yang maknanya juga akidah. Tauhid itu juga maknanya akidah nanti. As-sunnah ya itu juga akidah. Usuluddin, pokok-pokok agama. Usuluddiniyah itu juga karena kajian yang utama dibicarakan adalah usul. Usul artinya pokok, dan yang pokok dalam ajaran agama adalah rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam. Maka ya itu masuk akidah. Dari definisi akidah itu apa? Mengimani ya, rukun iman tadi. Kemudian al-fiqh akbar, fikih yang paling besar karena berhubungan dengan masalah usul yang besar, yaitu pengesaan Allah. Nah, ini masalah
yang paling mendasar bagaimana mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu perkara fikih yang paling mendasar. Ya orang sudah sholat nih, ya udah meninggalkan maksiat, tapi dia masih urusannya syirik, ya masih ada dia syiriknya. Nah perkara syirik itu merupakan hukum perkara fikih yang paling besar. Ya pengesahan Allah kan lawannya syirik. Kemudian syariah, karena akidah adalah landasan utama dalam syariah. Ya percuma kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas pembatal akidah itu penting. Jadi seluruh amalan itu bisa terhapus apabila batal akidahnya atau syahadatnya batal. Maka orang Islam ya harus risau ya. Jangan-jangan syahadat saya ada yang rusak atau sampai pada batal. Nah ini hidup ini mikirkan itu. Jangan-jangan ya kekhawatiran yang bagus untuk melahirkan semangat menuntut ilmu. Nah tujuan akidah apa? Nah ini tadi mengikhlaskan niat ibadah hanya kepada Allah. Ini sering diulang-ulang. Paling berat ini belajar ikhlas. Ikhlas qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Mau beramal, nah saudara jadi ya niat terjaga. Pas diberikan, oh terima kasih Pak. Pas dikasih uang senang, dibalas dengan ucapan terima kasih. Nah, besok Abi Adi tahu-tahu nih, roda berputar, iya kan? Abi Adi 20 tahun lagi sudah jadi orang kaya, kesini bawa Alphard TK mobilnya. Gitu kan? Wah. Enggak kesini lah, enggak kesini ini. Ketemu udah enggak kayak enggak kenal gitu. Oh kamu dulu kan enggak bantu, nah gitu. Akhirnya apa? Ba'dal amal itu amalnya saat itu menjadi hancur hangus. Virus ini, semua amal-amal itu kalau diungkit-ungkit enggak selamat. Nah ini makanya bagaimana mengikhlaskan niat beribadah kepada Allah. Beribadah kan luas, yang menolong. Ya masa sama Allah mau teman-temanan. Kita sholat terus, kita berdoa Allah nggak kabulin, terus kita protes Allah kan agak gimana ngasih contohnya? Terlalu banget orang itu. Allah ini gimana? Saya sudah sholat. Itu ada yang saya suruh berdoa itu malah ngomong begitu. Tiap hari kemarin sholat terus. Gak dikabul-kabulin. Yuk, kelakuanmu sama Allah kayak begitu gimana? Disaranin masalahmu apa? Jangan kamu mau bunuh diri. Berdoa kepada Allah. Allah gak ngabulin. Dari kemarin-kemarin kira-kira Allah itu kemana? Orang-orang akidahnya rusak gitu ya. Ya tentu saya gak kasih contoh itu. Contoh yang konkret aja menjaga niat tadi. Karena Dia Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah. Yang kedua, membebaskan akal. Ini akal. Orang bertahu itu merdeka. Seperti kita merayakan kemerdekaan itu dari penjajah. Merdeka. Ya. Yang nggak merdeka itu gimana? Kerja dibagus-bagusin. Ada pengawas gitu kan. Ada bos. Ngapain begitu? Allah lebih mengawasi gitu. Jadi kalau dia urusan sama Allah, udah aturan diikuti, yakin kepada Allah, berdoa, kerja yang benar, enggak akan itu terjadi apa? PHK ini. Mungkin orang di PHK dia enggak itu. Bisa gitu. Tapi adanya kemana? Ya, membebaskan akal dan pikiran dari kekeliruan loh yang timbul karena jiwa yang kosong dari akidah. Orang yang jiwanya kosong dari akidah terkadang ia menyembah budak hawa nafsu. Menyembah apa? Keinginan. Dia kalau keinginannya sejalan dengan syariat. Ya, ini banyak keinginan manusia yang bertentangan dengan syariat, menuruti
hawa nafsu umumnya orang, ya. Jadi dia jadi budak. Dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan khurafat. Oh, ada apa ini, burung begini, ada cicak begini, oh enggak jadi pergi. Ngapain terpasung? Orang bertauhid mau ke sana takut, mau ke sini takut. Orang yang khurafat begitu, orang tauhid enggak. Orang tauhidnya kuat, enggak apa-apa. Di belahan bumi manapun Allah membagi rezeki itu. Enggak khawatir. Masa sih nggak percaya Allah menjamin panitia kehidupan, ya, berarti nggak percaya, terlalu gitu. Kan Allah juga sudah memberikan rezeki yang kemarin-kemarin kita hidup, masa yang akan datang nggak juga hidup. Kenapa orang miskin nanti? Kenapa orang kelaparan? Apa jawabannya? Malas. Nabi suruh apa? Berdoa berlindung dari malas. Bodoh nggak apa-apa, tekun, pinter, tekan. Miskin nggak apa-apa, tekun, tekan. Tapi kalau malas, selesai lah kiamat itu. Dah. Suruh nyolatin itu siapa? Imam Syafi'i ya. Kalau pemuda malas menuntut ilmu, suruh nyolatin ya. Hakikatnya dia mati sebelum mati yang sesungguhnya. Baik, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan dikirim WA aja nggak apa-apa, balas jawab.